Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri Wahidin dari program Studi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 2275378. Di sini saya akan menjelaskan dari persentasen Cisco Academic Netacad, yaitu dari chapter 1 sampai 3 di presentation chapter 1.5.5. Oke, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Yang pertama itu ada penjelasan di mana eh, bahwa buat daftar kategori perangkat perantara. Eh, Seperti yang kita tahu nih, perangkat perantara menghubungkan masing-masing perangkat akan ke jaringan, dan perangkat perantara juga menyediakan koneksivitas dan memastikan aliran data melintas ke jaringan. Untuk perangkat yang ada di home office, yang pertama, habis itu ada wireless, terus sama wireless, modulator, dan emulator. Sini ada wireless, terus modem, inject, dan print injector atau printer. Tiga ini adalah perangkat perantara, yaitu perangkat periferal yang menghubungkan ke jaringan, yang terhubung dari jaringan internet yang bisa diakses oleh eh, jaringan di luar menggunakan wireless dan LAN. Misal di laptop itu bisa mengakses ke printer menggunakan jaringan wireless atau WiFi. Tablet pun juga begitu, dan kemudian home desktop menggunakan LAN juga bisa mengakses proyektor atau modem, ya, proyektor yang terhubung dari wireless dan LAN. Untuk perangkat yang ada di sentral itu ada central server, lalu ada central LAN, central server, central LAN, lalu ada seperti dan sekelas multi. Ada central server menghubungkan ke central LAN, yaitu dari ini central LAN, lalu ke router, ini router. Central server menghubungkan ke router, terus ke central LAN, central multilapis. Jadi intinya dari central server itu menghubungkan alat perantara dari central server ke eh, sentralan, terus ke router, lalu ke sentral multi dan melanjutkan ke PC atau eh, PC server. Kemudian untuk perangkatnya perantara yang ada di branch, yaitu ada branch server, router, central LAN yang menghubungkan ke berbagai jaringan eh, alat perantara eh, dan wireless. Jadi alat perantara ini adalah jaringan utama yang menghubungkan jaringan ke seluruh alat perangkat yang ada di branch seperti smartphone, guys, dan IP telepon, lalu ada salus dan akutin itu bisa terhubung ke seluruh, bisa saling terkoneksi karena adanya
eh, dari perangkat perantara tersebut. Oke, selanjutnya nomor dua, tanpa masuk ke cloud internet atau cloud internet, berapa banyak ikon dalam topologi yang memiliki perangkat titik akhir? Hanya satu koneksi yang mengarah ke perangkat tersebut. Jadi jawabannya ialah satu perangkat titik akhir, yaitu injektor yang dimana injek hmm, yang dimana injek keluaran yang digunakan untuk mencetak dokumen, gambar, perangkat perangkat yang menghubungkan ke perangkat lain dan jaringan media kemanapun masuk ke. Jadi intinya, injek itu bisa menarik penyimpanan cloud, yaitu dari home laptop dan tablet. Dia akan mengirimkan lewat wireless. Itu adalah jadi sebuah cloud. Dia menerima sinyal cloud dari wireless dan dikirimkan ke injektor atau printer ini. Dia bisa mengirimkan sebuah gambar, foto, dokumen dan lain-lain untuk di print kembali. Dari yang dari laptop diterima ke injektor atau printer. Oke, selanjutnya, tiga, tanpa menghitung dua cloud, berapa banyak ikon dalam topologi yang mewakili perangkat perantara? Berapa koneksi ini kan sama? Jika menggunakan ikon yang mewakili perangkat perantara dan dalam topologi jaringan tanpa menghitung dua cloud, titik awal dan akhir yang terhubung melalui jaringan, maka jumlah ikon tersebut akan sesuai dengan jumlah perangkat perantara yang ada dalam jaringan tersebut. Setiap perangkat perantara akan memiliki ikon tersendiri dalam diagram topologi eh, jaringan. Jadi, jumlah ikon yang memiliki ke perangkat dalam topologi jaringan akan sama dengan jumlah perangkat perantara yang ada dalam jaringan tersebut, yaitu yang ada di office office yang ada di office home. Di central, di office home ada dua, eh, seperti perangkat perantara seperti injektor dan modem. Lalu ada di central ada empat, dan di branch ada empat. Itu satu dua tiga empat, dan di branch ada empat, satu dua tiga empat. Jadi ada empat. Oke, selanjutnya, berapa banyak perangkat akhir bukan eh, bukan komputer desktop? Berapa banyak perangkat akhir bukan komputer desktop? Oke, bentar. Saya berikan dulu. Berapa banyak perangkat akhir yang bukan komputer desktop? Jadi jawabannya, perangkat akhir dalam koneksi jaringan tidak terbatas pada komputer desktop saja. Perangkat akhir adalah semua perangkat yang tersambung ke jaringan dan berfungsi sebagai pengguna atau penerima data. Jadi beberapa banyak perangkat bukan komputer desktop. Ialah ada tablet, pertama ada tablet, lalu ada smartphone, sini ada smartphone, lalu ada smartphone injektor, ya berarti injektor, terus laser, ya, laser, ada IP phone,
Epipon ini termasuk. Ya, benar, Epipon termasuk. Jadi eh, jadi perangkat akhir dari itu makanya yang bukan komputer. Dia hanya berperan dalam satu satu bukan berperan untuk jaringan komputer ya, seperti desktop lah. Sebenarnya perintah injek ini kan tidak memiliki desktop. Tablet sebenarnya masih memiliki desktop, cuma kan dia menggunakan Android. Lalu ada Razer juga bukan, iPhone juga bukan, smartphone juga bukan, karena dia bukan desktop, dia menggunakan Android. Jadi itulah perangkat-perangkat yang bukan komputer desktop. Oke, selanjutnya, berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan ini? Ada dua jenis koneksi media yang digunakan, yaitu media LAN dan WAN. Oke, media LAN. Media LAN sendiri ya sudah pasti disambungkan dari router, diteruskan ke berbagai koneksi jaringan lain seperti ke laser, dari router ke router switch, ke switch ke server, server minimal ke switch, terus laser, terus ke IP, PON, atau telepon, lalu ke wireless. Ini ada jaringan LAN, dan untuk jaringan WAN yaitu ini jaringan WAN, yaitu jaringannya diterima ke modem. Jadi WAN itu menerima ke setiap router untuk dikirimkan. Misal di sini ada WAN, ini eh, dari ISP. ISP itu adalah Internet server provider yang yang mempunyai jaringan internet utama yang dikirimkan ke seluruh area jaringan WAN bahkan seluruh dunia. Jadi dia itu bisa mengirimkan melalui WAN atau jaringan word area network yang diterima ke semuanya, yang dia terima dari WAN di luar dan diterima ke ISP, di ISP diteruskan ke berbagai seperti sentral, branch, dan home office. Di sini ada jaringan LAN-nya. Ini adalah jaringan LAN yang diterima router dari server, terus ke switch, ke router, lalu diterima oleh lagi, diteruskan lagi diterima oleh LAN sentral, terus diteruskan ke switch, diteruskan ke komputer. Nah, ini adalah beberapa jaringan LAN dan WAN. Lalu selanjutnya di perangkat misalnya perangkat server PT yang dapat di paket Trezor hanya perangkat server PT yang dapat bertindak sebagai server. PC desktop atau laptop yang tidak dapat bertindak sebagai server. Berdasarkan penelitian Anda jauh ini, jelaskan model client server. Jadi di sini ada PT, yaitu di sentral ini, yang tidak dapat bertindak server ya sudah jelas yang di area luar dari area ini. Ini kan sentral PT-nya. Nah, dia itu milik server PT. Dia itu di sini adalah mm, bertindak sebagai server. Untuk kliennya sendiri ya di luar jangkauan diam seperti eh, di tablet, di home office ini, di tablet, di laptop. Lalu ini itu adalah sebuah klien. Dia adalah sebuah klien yang menerima dari ISP, dari sentral diteruskan ke ISP, lalu diteruskan ke home office. Jadi yang bukan termasuk eh, dari server ya, untuk penjelasan model client server ya, misal di sini server server itu adalah server, misal di home office membuat jaringan, dia meminta dari server sentral
untuk memasangkan jaringan ke rumah dia. Jadi langsung dari sentral server menerima, dia membuatkan topologi jaringannya, membuatkan memasang jaringan, diteruskan ke ISP, ke internet, internet juga bisa ke ISP, internet itu diterus ISP, terus ISP itu menangkap internet, lalu diteruskan ke modem atau ke jaringan utama dia, diteruskan ke wireless dan bisa disebarkan. Jadi intinya eh, sentral ini membuka layanan dan membuka layanan internet dan meneruskan dari ISP diteruskan lagi ke kliennya ya, terutama di branch dan di home office. Lalu ada sebutkan setidaknya dua kriteria untuk oh ini oh ya di yang nomor dua itu yang dari nomor lima ya, di jaringan paket tracer berapa banyak WAN yang Anda lihat? Oh, WAN yang saya lihat ada 5 ya, terutama menggunakan yang WAN saya lihat itu sebenarnya ada jaringan yang menggunakan WAN itu ada satu, dua, tiga yang saya lihat di sini satu, dua, tiga ya, yang saya lihat itu hanya menggunakan tiga saja, yaitu dari wireless di tablet dan home laptop, dan wireless di smartphone dan laptop satu, dan di sini tentunya di ISP. Ini adalah model topologi WAN, tapi dari topologi ini diteruskannya menggunakan LAN. Jadi yang otomatis menerima WAN itu secara tidak langsung dari wireless. Satu, dua, dan tiga. Jadi kesimpulan saya yaitu tiga, karena eh, diteruskan ke dari SP ke modem itu menggunakan WAN, ke router juga menggunakan WAN, tapi dilanjutkan menggunakan LAN, tapi diterima lagi oleh wireless itu menggunakan WAN. Jadi secara tidak langsung smartphone bisa mengakses semuanya yang diterima dari sinyal jaringan internet dari wireless ini. Dia menggunakan WAN. Tapi untuk laser ini dia tidak bakal bisa diakses oleh eh, jaringan di luar dia. Misal di printer injeksi ini tidak bakal mungkin bisa diakses oleh smartphone yang ada di branch. Di home office ini tidak bakal di branch. Tapi smartphone ini bisa berkoneksi ke tablet di sini menggunakan jaringan WAN. Jadi yang saya lihat ada tiga. eh Internet adalah jaringan global komputer yang Internet adalah jaringan global komputer yang menghubungkan semua orang dan segala sesuatu di seluruh dunia yang menggunakannya. Kita yang menggunakan untuk berkomunikasi, berbagi informasi, melakukan banyak hal lainnya secara online. Jadi internet itu adalah sebuah jaringan komunikasi. Di komunikasi yang jaringan menerima berbagai eh, informasi dan komunikasi di dari seluruh dunia itu bisa mengakses sebuah komunikasi yang sangat jauh. Misal WAN itu adalah sebuah jaringan yang mencakup seluruh dunia. Misal di branch ini terdapat di kota A dan si home office di kota B, tapi ISP dapat mengirimkannya sampai ke kota B.
Si smartphone itu bisa berkomunikasi dengan di tablet melalui media sosial, itu juga termasuk jaringan. Seperti media sosial Facebook, Instagram, dan itu ada sebuah jaringan yang dibuat untuk membagi informasi dan berkomunikasi. Apa saja kah? Soal selanjutnya, soal nomor 5. Apa saja kah cara umumnya digunakan rumahan untuk terhubung ke internet? Biasanya ya udah pasti menggunakan WiFi dan LAN yang terhubung ke internet. Ya, biasanya untuk rumahan saja menggunakan WiFi dan LAN ya, seperti di home office ini, yaitu dari wireless itu menerapkan menggunakan WiFi, dan untuk LAN sendiri dari wireless ke injek ke printer atau PC. Untuk rumahan sendiri biasanya itu, dan untuk selanjutnya untuk apa saja yang digunakan untuk bisnis. Wah, untuk bisnis sebenarnya masih banyak. Ada tambahan lagi kecuali LAN dan WAN, itu ada eh, LAN WAN. Lalu untuk dari ISP itu menggunakan fiber optic diteruskan ke LAN. Jadi kecepatan di bisnis tersendiri itu membutuhkan internet tinggi. Internet tinggi itu menggunakan jaringan penerusan jaringan dari ISP itu menggunakan fiber optic. Jadi memerlukan jaringan yang tinggi. Bisa saja menggunakan jaringan fiber optic untuk meneruskan ke semisal kita memasang WiFi di ISP itu menggunakan jaringan fiber optik kan eh, untuk kecepatan yang lebih tinggi. Lalu ada menggunakan jaringan cloud itu untuk menyimpan berbagai berbagai penyimpanan yang kita butuhkan. Itu sangat penting di dunia bisnis ya tentunya, dan LAN dan WAN itu juga sangat penting. Lalu ada lagi itu internet. Oh, e-commerce. E-commerce juga termasuk jaringan yang dimana dia adalah sebuah jaringan pembelanjaan online. Jadi e-commerce itu sebuah jaringan yang dibuat untuk pembelanjaan online. Itu termasuk jaringan biasanya digunakan di dunia bisnis. Apa sajakah metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet? Ini yang tadi. Oke, soalnya habis ya. Oke, mungkin itu saja dari soal presentasi yang ada di step 1 sampai step 3. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.